Pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas fase yang kedua, yaitu fase membentuk pribadi-pribadi pejuang. Fase ini dimulai dari diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Tidak lama setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menunaikan kewajiban ini. Dan orang-orang yang pertama kali mendapatkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang terdekatnya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai dakwahnya dari kaum kerabatnya, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, bagi kita ini tentu harus menjadi satu pelajaran bahwa memang kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, dan pertama kali orang-orang yang harus kita dakwahi adalah orang yang dekat dengan kita. Dalam hal ini adalah keluarga kita. Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya, memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita semua. Selain memastikan diri kita ini berjalan di jalur yang menjauhi api neraka, kita juga harus memastikan keluarga kita, ya, ibu, ayah, adik, kakak, istri, anak-anak, keturunan, ya, semuanya mereka harus berjalan di jalan yang menjauhi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyerukan dakwahnya kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dan orang yang pertama kali beriman kepada dakwah Rasulullah SAW itu adalah seorang perempuan. Bukan laki-laki, tapi seorang perempuan. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan dari 4 orang yang pertama masuk Islam itu, mereka semua adalah orang-orang terdekat Rasulullah SAW. 3 di antaranya adalah keluarga beliau, dan 1 orang lainnya merupakan sahabat dekat beliau. Sehingga kita bisa menyimpulkan ada 2 kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di masa-masa awal itu. Yang pertama adalah hubungan yang intensif, hubungan yang dekat. Jadi keberhasilan dakwah Rasulullah SAW sekali lagi kuncinya adalah hubungan yang dekat dengan objek dakwahnya. Mereka satu sama lain saling terhubung, saling terikat. Rasulullah dengan keempat sahabat itu. Ya. Dan karena hubungan yang dekat itulah mereka saling mengenal satu sama lain. Dan Rasulullah SAW mengetahui potensi mereka masing-masing. Dan dalam hubungan yang dekat itu ada kunci yang kedua. Kunci keberhasilan yang kedua itu adalah keteladanan. Kalau hanya dekat saja, tetapi dalam kedekatan itu tidak menunjukkan keteladanan, justru akan menjadi bumerang. Justru akan menjadi satu kesan yang buruk. Ya. Tetapi Rasulullah SAW dalam hubungan yang dekat dan hubungan yang
eee, sangat panjang waktunya. Di sepanjang waktu itu Rasulullah SAW menunjukkan keteladanan, akhlak yang baik, ya. Dan itu semua disaksikan oleh keempat orang ini. Mereka adalah saksi yang paling eee, saksi yang paling mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari. Khadijah binti Khuwailid sudah berinteraksi dengan Rasulullah SAW selama kurang lebih 15 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan dalam interaksi itu, Khadijah mengetahui betul bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Ya, andaikan, kalau boleh berandai-andai, Rasulullah SAW selama berinteraksi dengan Khadijah itu menunjukkan perilaku yang buruk, mana mungkin Khadijah akan mempercayai dakwah Rasulullah SAW. Betul ya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalau Zaid bin Harithah yang berinteraksi dengan Rasulullah selama 15 tahun itu akan mau mengikuti seruan dakwah Rasulullah SAW kalau dalam kesehariannya Rasulullah SAW menampakkan perilaku yang buruk. Tetapi justru disinilah buktinya bahwa bahkan sebelum Nabi Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah, beliau sudah menunjukkan perilaku yang baik. Sehingga ketika di usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan tugas, mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk berdakwah, mereka langsung merespon dakwah Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu. Karena mereka selama waktu yang panjang itu telah menyaksikan bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Yang itu tidak mereka saksikan ada pada diri siapapun selain Rasulullah SAW. Sehingga mereka langsung meyakini ketika Rasul mengatakan bahwa dirinya Nabi, mereka langsung meyakini. Ya, andaikan sebelum itu Rasulullah menampakkan hal-hal yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, akhlak yang buruk, tiba-tiba saja beliau mengatakan, aku adalah seorang nabi, mana mungkin ada orang yang percaya. Maka kesimpulannya adalah seorang dai, seorang penyeru, seorang pendakwah itu harus menjadi teladan. Sebelum dia mengajak orang lain pada kebaikan, maka dia harus menjadi pionir, dia harus menjadi pelopor dalam kebaikan itu. Inilah kunci keberhasilannya. Jadi kalau kita ingin berhasil mendakwahi masyarakat kita, mendakwahi umat ini, pertama yang harus kita lakukan, kita harus dekat dengan mereka. Tidak boleh seorang dai itu dia berada di puncak menara gading, ya. Dia hanya memberikan perintah-perintah, tetapi dia tidak pernah bergaul dengan masyarakat. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang mudah akrab dengan orang lain. Yang kedua adalah menunjukkan keteladanan dalam interaksi dengan siapapun, dalam pergaulan dengan siapapun. Dia harus menjadi teladan, menjadi pelopor dalam kebaikan. Sehingga apa yang kita serukan kepada mereka, dengan mudah mereka akan mengikutinya karena mereka telah melihatnya ada pada pribadi kita. Di antara bukti bahwa Rasulullah SAW itu menjadi teladan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Ya. Ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, mari kita ingat-ingat peristiwa ini. Beliau keluar dari Gua Hiro. Lalu dengan tergesa-gesa beliau pulang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian oleh Khadijah diselimuti. Setelah Rasulullah merasa lebih baik, beliau bercerita kepada Khadijah tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Beliau mengatakan bahwa baru saja dia didatangi oleh sesosok makhluk yang mendekapnya sangat erat, membuatnya sulit untuk bernafas, sesak dadanya. Dan makhluk itu memintaku untuk membaca. Aku katakan kepadanya, kata Rasulullah SAW, aku katakan kepadanya, aku tidak bisa membaca, tetapi dia terus memaksaku untuk membaca.
Berkali-kali aku katakan kepadanya, aku tidak bisa membaca. Sungguh aku khawatir aku mendapatkan sesuatu yang buruk. Ya, jadi Rasulullah SAW mengakhiri kalimatnya, mengakhiri ceritanya dengan mengatakan, aku khawatir ini adalah sesuatu yang buruk yang menimpa diriku. Mendengar itu, Khadijah langsung membantah Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Allah, tidak mungkin kau mendapatkan satu hal yang buruk, karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang baik dalam menjamu tamu. Engkau adalah orang yang suka meringankan beban orang lain. Engkau orang yang suka membantu orang lain." Disebutkan semua kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW itu. Bahkan di dalam satu riwayat, Khadijah mengatakan, "Aku berharap engkau adalah seorang nabi." Ya, jadi ini uh, persaksian yang paling jujur, persaksian yang paling objektif yang disampaikan oleh Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW yang telah hidup kurang lebih 15 tahun dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama itu. Ya, dan saya bisa mengatakan orang yang paling objektif menilai diri seseorang itu adalah pasangan hidupnya. Karena dia yang tahu 24 jam kehidupan pasangannya. Ya. Jadi orang yang paling mengenal diri saya sekarang adalah istri saya. Mas Amar sudah menikah? Sudah. Nah, jadi yang mengenal Mas Amar ini adalah istri. Orang lain hanya mengenal sepintas lalu saja. Maka ketika Khadijah mengatakan seluruh kebaikan-kebaikan Rasulullah, lah itu faktanya memang. Bahwa Rasulullah adalah orang yang suka menyambut tali silaturahim, orang yang royal dalam menjamu tamu, baik menjamu tamu, meringankan beban orang lain. Kata Khadijah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Ya, ini yang pertama, bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kita dapatkan pada diri anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah itu pada awalnya adalah seorang budak. Dia diambil oleh perampok dari kampung halamannya, diculik. Zaman dulu rupanya terbiasa penculikan terhadap anak, lalu anak itu dijual di pasar, dijadikan sebagai budak. Nah, Zaid bin Harithah ini dijual di pasar Mekah. Kemudian dibeli oleh keponakannya Khadijah. Lalu dihadiahkan kepada Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah sehingga menjadi budaknya Rasulullah. Satu ketika ayahnya Zaid bin Harithah ini di kampung halamannya mendapatkan informasi bahwa Zaid ada di Mekah, dilihat oleh tetangganya. Oleh sebab itu, ayahnya Zaid beserta pamannya Zaid datang ke Mekah untuk mencari Zaid. Sampai akhirnya mereka mengetahui bahwa Zaid ada di rumah Rasulullah SAW. Datanglah mereka ke rumah Rasulullah. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah orang terpandang, engkau adalah orang yang terpuji. Ya. Sesungguhnya kedatangan kami ini adalah untuk membawa pulang anak kami." Kata Rasulullah, "Siapa anakmu?" Zaid bin Harithah, kata mereka. Kata Rasulullah, "Kalau begitu, saya akan memberikan satu tawaran. Ya. Kita tanyakan saja kepada Zaid. Kalau memang Zaid ingin kembali pulang bersama kamu, maka silahkan kamu bawa pulang tanpa harus membayar tebusannya. Tetapi jika Zaid masih menginginkan bersama dengan saya, maka kamu harus menerima hal itu." Kata ayahnya Zaid, "Oke, saya sepakat." Ya, karena yang ada dalam pikiran ayahnya Zaid, Zaid pasti memilih siapa? Memilih ayahnya. Memilih untuk pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan ibunya, kembali menjadi manusia merdeka. Dalam benak ayahnya yang terpikir itu. Sehingga dia akan bisa membawa pulang Zaid tanpa harus membayar tebusannya. Dia sangat senang sekali dengan tawaran. Setelah ada kesepakatan, maka Zaid dipanggil oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah belum menjadi nabi dan rasul.
Saat itu sekali lagi Rasulullah belum menjadi nabi dan rasul. Zaid dipanggil kemudian oleh Rasulullah ditanya, "Wahai Zaid, apakah kamu mengenal kedua orang ini?" Kata Zaid, "Saya mengenalnya wahai Rasulullah." Nah, saya mengenalnya wahai Muhammad. Karena sekali lagi Rasulullah belum menjadi nabi dan rasul. Saya mengenalnya. Kata Rasulullah, "Siapa mereka?" Kata Zaid, "Yang itu ayah saya dan yang di sampingnya adalah paman saya." Baik, sekarang saya tawarkan kepadamu, wahai Zaid, apakah kamu ingin pulang bersama mereka atau tetap bersama dengan saya di sini? Kata Rasulullah begitu. Dan Zaid saat itu juga tanpa berpikir panjang langsung memberikan jawabannya. Ya. Jadi tidak perlu menimbang-nimbang, tidak perlu berpikir panjang, tanpa harus ragu-ragu, kira-kira apa jawabannya. Bahkan kalau sekarang barangkali tidak perlu istikharah dulu. Saat itu juga dengan yakin Zaid bin Harisah memberikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah saya akan tetap bersama dengan Anda. Kata Zaid bin Harisah kepada Rasulullah SAW. Sehingga ayahnya marah besar kepada Zaid. Celaka kamu, hai Zaid. Ya, apakah kamu tidak ingat dengan kami? Ini ayahmu, ini pamanmu, di rumah ada ibumu. Apakah kamu lebih memilih menjadi orang asing dibandingkan hidup di kampungmu sendiri? Apakah kamu memilih untuk menjadi budak dibandingkan dengan menjadi manusia merdeka? Kata ayahnya begitu. Kata Zaid, mohon maaf wahai ayah. Aku melihat pada diri orang ini, Zaid menunjuk Rasulullah SAW. Aku melihat pada diri orang ini ada sesuatu yang membuatku tidak bisa memilih selain daripada dia. Ya, coba perhatikan kata-kata Zaid. Sekali lagi pada waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masih manusia biasa. Ya, Zaid mengatakan, aku melihat pada dirinya ada sesuatu yang membuatku tidak bisa memilih selain daripada dia. Artinya Zaid ketika menjadi budaknya Rasulullah SAW selalu um, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Selalu bisa melihat kebaikan-kebaikan ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga Zaid mengatakan, saya tidak bisa memilih selain daripada dia. Nah, ini buktinya bahwa Rasulullah SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun sudah menjadi teladan. Dan persaksian lainnya juga disampaikan oleh orang-orang Quraisy melalui uh, julukan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, yaitu Al-Amin. Ya. Itu artinya memang keteladanan telah mendahului dakwah Rasulullah. Al-qudwatu qabla dakwah. Qudwah sebelum berdakwah, menjadi teladan sebelum berdakwah. Nah, ini penting di dalam rangka untuk membentuk pribadi-pribadi yang akan berjuang bersama. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan keyakinan kepada diri para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah meletakkan satu fondasi yang kuat bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Setelah kaum muslimin mencapai jumlah tidak lebih dari 30. Ya. Rasulullah SAW lalu mengumpulkan mereka di Darul Arqam. Bertemu dengan mereka, bertemu dengan para sahabat setiap hari. Dan di setiap hari itu pula Rasulullah SAW senantiasa menanamkan keyakinan pada diri mereka. Keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhir. Sehingga ini menjadi satu fondasi yang kuat. Kalau diibaratkan dalam sebuah bangunan, fondasi yang kuat itu akan menjamin kuatnya bangunan. Kalau fondasinya rapuh, maka bangunannya juga rapuh. Meskipun bangunnya adalah bangunan yang megah, bangunan mewah, tetapi kalau fondasinya rapuh, maka bangunan itu pun akan ikut rapuh. Tapi kalau fondasinya kokoh, meskipun bangunannya sederhana, bangunan itu akan menjadi bangunan yang kokoh. Nah, dalam konteks tajnid, dalam konteks membangun
kualitas kader, fondasi ini harus menjadi perhatian utama. Fondasi itu adalah keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Dengan keyakinan inilah para sahabat tumbuh. Mereka tumbuh dalam keberanian, mereka tumbuh dalam optimisme, ya. Mereka tumbuh dalam didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apapun situasi yang mereka hadapi itu tidak menjadi kendala bagi mereka karena keyakinan mereka sudah terpancang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Allah adalah Rabb kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Jadi dampak langsung dari keyakinan yang disertai dengan keistiqomahan itu adalah keberanian dan optimisme. Keberanian dan optimisme. Sehingga kita akan melihat bagaimana mentalitas para sahabat menghadapi situasi-situasi sulit sekalipun mereka tidak pernah gentar. Kenapa? Karena keyakinan sudah sangat kuat tertanam dalam jiwa mereka. Secara intensif Rasulullah membersamai mereka, diyakinkan kepada Allah, terus diyakinkan kepada Allah, diyakinkan kepada hari akhir, diyakinkan kepada hari akhir. Ya. Maka nanti benih-benih keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ini tumbuh menjadi sebuah mentalitas yang kokoh di masa-masa berikutnya. Kita lihat saja misalnya salah satu bukti bagaimana keyakinan itu tumbuh pada diri para sahabat ketika mereka menghadapi situasi-situasi pertempuran misalnya. Ya, mereka tidak pernah gentar dengan musuh yang mereka hadapi. Bahkan yang mereka cari adalah kematian. Dan mereka berharap dengan kematian itulah mereka akan bisa menebus harga surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keberanian itu, keberanian menghadapi kematian hanya dimiliki oleh orang-orang yang meyakini adanya surga Allah Subhanahu wa taala dan meyakini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berjuang di jalannya, mau berjihad di jalannya. Dan ini adalah kunci kemenangan pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga pertempuran-pertempuran yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa itu selalu berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Karena mereka menghadapi peperangan itu dengan keberanian. Sebaliknya, pihak-pihak yang selalu berhadapan dengan kaum muslimin itu, mereka dilanda ketakutan. Ya. Ketika berhadapan dua pasukan itu, yang satu mencari kematian, yang satu menghindari kematian. Kira-kira kalau kita bayangkan ada dua pasukan seperti itu bertemu, mana yang akan menang? Yang mencari kematian atau yang menghindari kematian? Ya. Yang mencari kematian itu mereka berperang tanpa ada beban. Mereka berperang tanpa ada beban. Sedangkan pasukan yang menghindari kematian, mereka akan dilanda rasa takut. Dan mereka sesungguhnya sudah kalah sebelum kekalahan yang sesungguhnya. Ya. Karena mereka dilanda rasa takut dalam hati mereka. Nah, baik. Ini hal pertama yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada diri para sahabat. Membersamai secara intensif dan menanamkan keyakinan pada diri mereka. Yang berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengetahui kompetensi inti dari para sahabat. Masing-masing potensi itu diperhatikan, digali oleh Rasulullah SAW, dicari, kemudian ditemukan dan ditumbuhkan. Sehingga para sahabat itu tumbuh sesuai dengan passion mereka, tumbuh sesuai dengan potensi mereka.
tumbuh sesuai dengan kompetensi inti mereka. Ya, bagi seorang pemimpin, saya kira penting untuk memiliki kemampuan melihat potensi pada diri orang lain. Ya, karena uh, satu benih yang bisa tumbuh di media tanamnya yang sesuai akan tumbuh dengan maksimal. Ya. Nah, dengan cara inilah Rasulullah SAW menumbuhkan para sahabat. Diketahui dulu, dicari dulu potensinya apa. Dan Rasulullah sangat jeli untuk bisa mengetahui potensi setiap masing-masing pribadi sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Misalnya uh, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid bin Thabit. Satu ketika Rasulullah pernah menemui Zaid bin Thabit, kemudian bertanya kepadanya, wahai Zaid, apakah engkau bisa menguasai bahasa Suryani? Kata Zaid, saya belum menguasainya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, pelajarilah. Bahasa Suryani itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Ya. Kemudian 17 hari berikutnya, Zaid bin Thabit datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah menguasai bahasa Suryani. Jadi kurang lebih hanya 17 hari, Zaid bin Thabit bisa menguasai bahasa asing. Dan memang rupanya Zaid bin Thabit ini ahli dalam persoalan administrasi, ya, dalam persoalan pengarsipan. Jadi semacam sekretaris sekarang, sekretaris, administrator. Rasulullah mengetahui potensi itu. Maka di kemudian hari Zaid bin Thabit ini punya peran besar, yaitu dalam proyek pembukuan Al-Quran di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah SAW itu datang kepada orang yang tepat untuk bisa menumbuhkan potensi. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan Thabit bin Qais dan Hasan bin Qais untuk meladeni para penyair dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Rupanya memang Thabit bin Qais dan Hasan bin Qais ini mereka adalah ahli syair. Dan Rasulullah SAW memberdayakan kemampuan mereka. Tetapi di sisi lain, Rasulullah SAW juga mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sahabat. Sehingga Rasulullah tidak akan menumbuhkan mereka pada kekurangannya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dhar. Satu ketika Abu Dhar datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta jabatan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dhar, ya, sesungguhnya amanah itu berat. Dan aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, jangan sampai engkau memimpin 2 orang sekalipun. Dan janganlah engkau mengurusi harta anak yatim. Bahkan untuk memimpin 2 orang saja, kata Rasulullah, jangan. Pokoknya kamu ini jangan jadi pemimpin. Ya. Meskipun barangkali agak menyakitkan itu ya kalau bagi kita. 2 orang saja tidak mampu kita memimpinnya gitu. 2 orang saja Abu Dhar tidak mampu untuk memimpin. Jangan jadi pemimpin. Pokoknya kamu jangan jadi pemimpin. Bahkan memimpin 2 orang saja kamu tidak akan mampu. Ya. Rasulullah tahu bahwa Abu Dhar itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Ya. Maka Rasulullah tidak akan menumbuhkan Abu Dhar pada sisi kepemimpinan. Bukan itu peran Abu Dhar. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di dalam menumbuhkan diri para sahabat adalah dengan mengetahui kompetensi intinya. Apa kompetensi inti dari masing-masing para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan mereka untuk bisa banyak belajar dari ujian-ujian yang mereka hadapi secara langsung. Ada ibtila, ada ujian. Dan ujian ini sifatnya adalah untuk mengokohkan, membuat mereka sabar, membuat mereka belajar dalam kesabaran, belajar dalam pengorbanan, belajar untuk berteguh hati. Inilah peran ujian, peran ibtila di dalam rangka menumbuhkan diri para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kita perhatikan di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW, ketika para sahabat itu mendapatkan banyak sekali ya ujian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka, berupa intimidasi, berupa teror, ya, berupa cacian, makian, bahkan berupa siksaan fisik. Rasulullah SAW tidak membela mereka. Rasulullah SAW hanya memberikan keyakinan-keyakinan kepada mereka. Keyakinan untuk bersabar, bahwa dengan kesabaran itulah Allah akan memberikan pahala yang besar. Bahwa dengan kesabaran itulah Allah akan menggantinya dengan surga kelak di yaumil akhir. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir ketika keluarga Yasir itu mendapatkan siksaan yang luar biasa beratnya. Sekeluarga mereka disiksa. Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian putranya Ammar. Ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mendapatkan siksaan, mereka semua sekeluarga disiksa. Sehingga siksaan yang mereka rasakan itu tidak hanya sekedar siksaan fisik, tetapi siksaan batin juga, karena mereka saling melihat bagaimana orang-orang terkasih mereka disiksa di hadapan mata mereka. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya hati Ammar melihat ayahnya disiksa. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya hati Ammar ketika melihat ibunya disiksa. Ammar tidak hanya sekedar merasakan sakit pada fisiknya, tetapi sakit di dalam jiwanya. Ya, nah ini satu ujian yang berat, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya memberikan penguatan-penguatan dalam bentuk meyakinkan mereka untuk tetap bersabar. Sabron ala yasir, fa inna mu'idukumul jannah. Kata Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Tempat kembali kalian adalah surga. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu Allah juga belum mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan perlawanan. Tapi yang hanya boleh dilakukan adalah bersabar menghadapi situasi. Jadi ujian-ujian, tempaan-tempaan itu adalah sarana untuk memperkokoh kekuatan jiwa. Agar kaum muslimin tidak menjadi generasi yang cengeng, tidak menjadi generasi yang mudah mengeluh, tidak menjadi generasi yang mudah menyerah menghadapi situasi-situasi sulit. Tetapi mereka harus menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang sabar. Ya. Sehingga mereka ini tidak hanya sekedar dididik dengan materi-materi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Darul Arqam, tetapi mereka juga dididik melalui tempaan-tempaan yang langsung mereka rasakan dalam kehidupan nyata. Sehingga ini menjadi dua hal yang penting, ya. Penanaman fikroh, penanaman ideologi, penanaman keyakinan itu penting. Tetapi juga tidak kalah pentingnya ya, penempaan ujian-ujian, latihan-latihan, tajribat-tajribat itu adalah sarana yang harus diperhatikan di dalam rangka untuk menumbuhkan pribadi-pribadi pejuang. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian itu fungsinya adalah yang pertama untuk menyaring, menseleksi siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura. Nah, jadi selain tadi mengokohkan, ya, ujian ini juga fungsinya adalah untuk menseleksi, menyaring siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura.
Orang yang pura-pura tidak akan pernah sanggup menghadapi ujian-ujian berat. Mereka akan segera, eee, menyerah, mereka akan segera menyerah karena orientasinya lemah. Tapi orang yang sungguh-sungguh, mereka ditekan dengan tekanan sebesar apapun, ya, ditekan dengan tekanan seberat apapun, mereka tidak akan menyerah. Seperti yang terjadi kepada Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, dan banyak sahabat lainnya. Mereka ditekan, mereka diintimidasi. Tetapi karena, eee, jiwa mereka ini murni, orientasi mereka juga lurus, mereka tidak menyerah. Nanti orang-orang yang pura-pura saja, mereka cepat menyerah. Sehingga para sahabat ini adalah, secara natural merupakan orang-orang yang sudah terseleksi melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang kafir Quraisy. Mereka orang-orang yang lulus, terseleksi. Dan sampai sekarang saya kira tidak akan ada tandingannya. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kualitas pribadi para sahabat radhiyallahu anhum, terutama yang di masa-masa awal dakwah Rasulullah, para as-sabiqun awwal. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rangka untuk membentuk pribadi-pribadi pejuang, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yang membersamai perjuangan Rasulullah SAW. Dengan merekalah Rasulullah SAW membangun peradaban. Bersama mereka, berjamaah, bersama-sama, ya, Rasulullah SAW berjuang untuk membangun peradaban. Saya kira, ini akan menjadi pelajaran bagi kita, baik kita sebagai dai, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai pemimpin dalam lingkup kita masing-masing. Kita perlu, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga orang-orang di sekitar kita bisa tumbuh dengan baik dan kita bisa berjuang bersama-sama dengan mereka. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.